Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya kira kabar baik bagi Anda yang mau berangkat menunaikan ibadah haji, karena pemerintah di DPR tadi malam, itu dari Rabu tanggal 15 Februari 2023, telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji yang harus ditanggung jemaah itu hanya, saya memberi tanda petik, hanya sebesar 49,8 juta rupiah. Angka tersebut turun dari usulan pemerintah yang semula yakni sebesar 69 juta rupiah. Kendati begitu, bila dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya, ya walaupun ini turun, tapi dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya ini naik sebesar 10 juta rupiah. Karena tahun lalu biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah haji itu hanya 39,8 juta. Jadi bagi Anda yang mendapat kuota berangkat haji tahun ini, ya siap-siap menambah jumlah pembayarannya. Tinggal dikalikan saja berapa kekurangannya dan berapa orang yang akan berangkat dalam satu keluarga ya. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja panitia kerja BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Itu yang pengumumannya itu langsung dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BP yang rata-rata per jamaah sebesar 49.812.726 sen rupiah atau 55,3%, dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 40.237.937 rupiah atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8.990.327.213,67 sen rupiah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan, dan dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar 845 miliar rupiah, sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84.000 jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesepakatan ini diperoleh setelah Panja BPIH 1444 Hijriah 2023 Masehi melakukan serangkaian diskusi membahas usulan biaya haji pemerintah. Sebagaimana kita tahu, pada 19 Januari 2023 yang lalu, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98.893.909,11 sen rupiah, dengan komposisi BP yang dibayar jamaah sebesar 69.193.734 rupiah atau setara dengan 70%, dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar 29.700.175,11 sen rupiah atau 30%. Dengan skema ini, usulan awal penggunaan nilai manfaat sebesar 5,9 triliun rupiah. Usulan awal pemerintah ini berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Oleh karena itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu berkisar 30%. Tentu saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa persentase BP lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal, sebagaimana tadi Pak Marwanda Sopang sampaikan. Saya kira ini menjadi momentum kita semua untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional. Saya yakin ini adalah
kesepakatan terbaik yang bisa kita raih di tahun ini, dan jamaah mendapatkan skema pembiayaan yang terbaik pula. Kenaikan BPIH bisa dilakukan secara gradual, dan upaya untuk terus menjaga kesinambungan dana nilai manfaat bisa tetap terus dilakukan. Memberikan BPIH terbaik sekaligus mencerminkan istitoah jamaah menjadi concern bersama pemerintah dan Komisi 8. Dari situ kita semua berusaha untuk melakukan serangkaian pembahasan dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelolaan BPIH. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga bersyukur setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati, dan alhamdulillah nilai kurs dolar dan rial disepakati ada penurunan. Meski secara kuantitas layanan catering berkurang, kami tentu berkomitmen untuk memberikan kualitas makanan yang terbaik bagi jamaah haji. Program yang tidak menjadi prioritas kami tunda pelaksanaannya demi efisiensi anggaran dan untuk memberikan BPIH terbaik bagi jemaah. Akhirnya BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait penggunaan nilai manfaat yang masih cukup besar, saya mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun yang akan datang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih dari 5 juta jamaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya nanti. Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Ada lebih 5 juta jamaah yang mengantri yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka. Dan pada saat ini kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya 7,1 triliun rupiah. Kita semua beruntung BPKH punya saldo 15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya masyair dan kekurangan lainnya hingga hampir 2 triliun, dan tahun ini saldo yang ada juga terambil hampir 2 triliun. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit 2 triliun per tahun ini terus berjalan, maka saldo BPKH bisa habis dalam 5 tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab anggaran nilai manfaat sekali lagi juga menjadi hak jutaan jamaah yang masih dalam antrian. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, pada prinsipnya kami menyetujui hasil pembahasan panitia kerja BPIH untuk dapat disahkan menjadi BPIH tahun 1440 Hijriah 2023 Masehi. Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Ini menunjukkan bahwa instrumen demokrasi ternyata bisa memberikan manfaat buat seluruh umat, khususnya pada jamaah haji. Komitmen ini untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji semoga dapat terus dipertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Kenaikan BPIH yang bisa ditekan sampai 20 juta rupiah tersebut merupakan hasil kerja keras dari panitia kerja Komisi 8 yang langsung melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, termasuk ini dalam hal ini maskapai penerbangan yang menjadi komponen biaya terbesar ya. Dari perjalanan ke Arab Saudi itulah kemudian Komisi 8, Panja Komisi 8 membuat kesimpulan ini masih banyak biaya yang
bisa ditekan ini ya. DPR kan sebelumnya itu menemukan itu ada markup ya, markup anggaran, ketidakefisiensian, dan juga ini kelemahan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Soal ini saya kira penting untuk kita garis bawahi bahwa sebagai wakil rakyat dan memang sudah DPR itu memang sudah seharusnya mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan orientasi utamanya itu harus berjuang untuk kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Ini jangan asal ketok saja, hanya asal main ketok palu saja dan semua kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, diajukan oleh pemerintah itu disetujui tanpa sikap kritis. Bayangkan ya bila tidak disikapi secara kritis itu dan setuju saja dengan usulan pemerintah untuk naik 69,8 juta itu biaya haji yang harus ditanggung oleh jamaah, maka setiap jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini itu harus menambah pembayaran sampai 30 juta rupiah. Tentu hal ini sangat memberatkan, yaitu 30 juta ini maksudnya dibandingkan dengan biaya haji sebelumnya. Nah, ternyata setelah disisir dan dicermati dan dikritisi, itu angkanya bisa turun dengan sangat signifikan. Jadi kalau mau bisa kok gitu ya. Ini saya kira sebenarnya kalau ini saya bayangkan ini kalau ditangani lebih serius lagi kemungkinan besar ini masih bisa turun ya. Karena salah satu yang kemarin misalnya yang sangat mencolok, bayangkan biaya untuk gelang haji itu naik di markup sampai 6 kali lipat. Ini kan memang keterlaluan ya. Ada masa orang kok masih mencari keuntungan secara tidak sah, secara haram dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini tamu-tamu Allah. Ini saya bilang hanya orang paling nekat, itu yang mata hatinya sudah tertutup itu sampai berani mencari keuntungan, apalagi memarkup biaya-biaya haji. Saya Subnu Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.